Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan hati kurang ikhlas, akhirnya Bian mau tidak mau mengantarkan Lira ke swalayan untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Biasanya yang pergi Alia dengan diantar suaminya atau kadang supir Tamara. Namun karena Alia sama suaminya libur dan Tamara ada acara, maka dari itu Bianlah yang akhirnya terpaksa turun tangan. "Lo masuk sana, gue tunggu di mobil," ujar Bian sambil menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi mobil. "Yah," desah Lira dengan cemberut. "Mas Bian yang benar saja dong, ini belanjaannya banyak banget mas," keluh Lira dengan tampang melasnya. "Bodoh amat," ujar Bian cuek, lalu memejamkan matanya dan menutupnya dengan salah satu lengan tangannya. "Mas Bian yang ganteng, baik hati dan tidak sombong, ayo dong bantuin Lira. Mas Bian gak kasihan apa sama Lira? Masa cewek cantik begini disuruh bawa barang begini banyaknya sih? Tuh, Mas Bian lihat sendiri daftar belanjaan ini," ujar Lira panjang lebar, seraya menyerahkan secari kertas kepada Bian. Sambil mendengus kesal, Bian membuka matanya dan melihat isi daftar belanjaannya. Benar saja, Bian sampai membulatkan matanya saat melihat isi daftar belanjaan itu. Ini kenapa segini banyaknya sih ah? Kesal Bian, akhirnya mau tak mau harus menemani Lira masuk ke dalam swalayan. "Buruan turun," kata Bian dengan nada ketus, membuat Lira kesal dan langsung turun dengan membanting pintu mobil Bian. "Hei, bisa gak sih pelan-pelan nutupnya?" pekik Bian, namun Lira bodoh amat dan langsung berjalan masuk ke dalam swalayan. "Bodoh amat," kata Lira ketus. "Nyesel gue bilang dia ganteng dan baik hati," gerutunya dalam hati. Hampir 2 jam, dua anak manusia itu berdebat dalam memilih barang-barang pesanan yang ada di dalam catatan itu. Kini akhirnya mereka selesai dan hanya tinggal satu barang yang perlu Lira beli lagi, yakni pesanan sang nona muda Jenar. Tunggu mas," pekik Lira, membuat langkah Bian yang menuju kasir berhenti seketika. "Apaan lagi?" tanyanya dengan kesal. "Roti tawar Jenar belum kebeli," ujar Lira sambil berjalan membalikkan tubuhnya untuk mencari rak khusus roti tawar wanita. "Ini udah," ujar Bian mengambil sebuah roti tawar merek Lari Roti. Bukan itu," kata Lira dengan kesal sambil terus mencari di mana rak yang dia maksud. "Nah, ini dia," ujar Lira dengan senyum mengembangnya. "Mas Bian," panggil Lira mendayuh. "Roti tawar apaan kayak gitu?" tanya Bian sambil memicingkan matanya karena seumur-umur dia belum pernah menemukan merek roti seperti itu. "Ini roti tawar khusus buat cewek," kata Lira lagi. "Mas ambilin yang itu dong, yang paling atas, sebelah warna pink," ucap Lira meminta tolong. "Roti tawar khusus cewek," ucap Bian membeo sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Bisa begitu, roti khusus cewek, terus cowok gak boleh gitu?" tanyanya lagi yang belum sadar di mana keberadaannya. "Hah?" ucap Lira bingung. "Emang Mas Bian mau juga?" tanyanya sambil mengulum senyum. "Entahlah," ucap Bian mengedikan bahunya sambil bersedekap tangan di dada. "Gue belum pernah ngerasain merek roti kayak gitu. Gue taunya cuma merek Lari Roti," ucapnya lagi. Lira berusaha sekuat tenaga agar tidak tertawa. "Udah, ambilin dulu yang itu, nanti Mas Bian pegang, biar tahu roti kayak apaan itu," ucap Lira. Dengan rasa penasaran, akhirnya Bian segera mengambil barang yang Lira masuk. Wait, ucap Bian memicingkan mata, lalu memfokuskan benda-benda yang berjejer rapi di depan matanya. "Pampers," pekik Bian melempar roti tawar ke wajah Lira. Hahaha, Lira tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi kesal Bian saat baru menyadari di mana ia berada saat ini. "Nanti Lira kasih 1 piece deh buat Mas Bian agar bisa nyobain ya," ucap Lira sambil tertawa. "Loh," Bian menunjuk wajah Lira dengan telunjuknya, namun malah semakin membuat Lira tidak bisa berhenti tertawa.
Saat perdebatan sengit antara Bian dan Lira, tiba-tiba sebuah suara bariton mengejutkan keduanya dan sukses membuat tubuh Lira menegang. "Ariel!" teriaknya membuat tawa Lira berhenti seketika. "Kay, di mana sih Ariel?" tanya Adele kepada Kainan. "Dia lagi ke puncak Tan sama Aurel," jawab Kainan berusaha setenang mungkin. "Baru juga berangkat kemarin," katanya lagi. "Anak satu itu benar-benar buat kepala tante pusing," keluh Adele sambil memijit pelipisnya. "Lagian kenapa sih Tan? Gak diturutin aja kemauan dia," ujar Kainan membuat Adele mencibir dengan kesal. "Kamu pikir di sana dia bisa jaga diri sendiri? Tanya Adele sedikit kesal. "Kalau di sini masih ada kamu, jadi tante bisa sedikit tenang kalau mesti ninggalin dia keluar kota. Lah kalau di sana, mau sama siapa dia, Kay?" sambungnya. "Kemon tante Adele yang cantiknya ngalahin Ariel. Ariel itu sudah besar Tan, udah dewasa. Kenan yakin dia pasti bisa jaga diri sendiri," ujar Kenan. "Dewasa?" Hahaha. Adele tertawa geli mendengar penuturan Kenan. "Di mana dia bisa jaga diri sendiri sih, Kay? Dengar suara petasan aja dia masih takut," sambung Adele sambil berdecak. "Yah, kalau itu kan gak mungkin dia dengar setiap hari, Tan. Yang penting dia sekarang sudah mandiri, udah bisa membereskan rumah dan juga merawat dirinya sendiri," jelas Kenan. "Gak tahulah, pokoknya tante gak akan ngizinin dia kuliah di sana." "Apaan? Bilangnya kuliah-kuliah. Padahal mau nemuin bias, buas, atau apalah itu namanya," kata Adele mencibir kelakuan putri semata wayangnya, membuat Kenan tertawa terpingkal-pingkal. "Udahlah, stop ketawanya. Sekarang kamu temenin tante ke swalayan. Tante mau belanja buat nyambut gadis kecil tante pulang besok dari puncak," ujar Adele dengan semangat. Saat sedang asik memilih beberapa bahan makanan, mata Adele memicing kala melihat siluet seseorang yang begitu familiar untuknya. Adele pun semakin mendekat dan semakin dekat untuk memastikannya. "Ariel?" panggil Adele, namun sang empunya tidak menjawab, apalagi membalikan tubuhnya. 3 kali memanggil, sama sekali tidak mendapat tanggapan. Adele pun segera berbalik dan pergi ke arah kasir untuk membayar belanjaannya. "Ariel," ucap Bian membeo kala mendengar seseorang memanggil Ariel ke arah Bian dan Lira. "Salah orang kali tuh," kata Lira sedikit terbata. "Kayaknya lo gugup gitu, kenapa?" tanya Bian semakin penasaran. "Gak apa-apa, udah yuk buruan." Lira segera menarik lengan Bian untuk menuju kasir dan pulang. Setelah sampai rumah, Lira langsung masuk ke dalam rumah untuk membereskan barang belanjaan itu. Dibantu Mbokni, Lira merasa sangat senang bisa bercanda dan tertawa sambil membereskan barang belanjaan. "Oh iya Mbok, Lira pengen pulang besok untuk beberapa hari. Gimana ya?" ujar Lira membuat Mbokni seketika menghentikan aktivitasnya. "Berapa hari, Ra? Kamu mau ninggalin Mbok?" tanyanya dengan nada sedih. "Lira kangen sama orang tua Lira, Mbok. Hehe, cuma sebentar, paling beberapa hari, dan juga Lira mau mengurus beberapa tugas kuliah," katanya lagi. "Lah, kamu kuliah?" tanya Mbok nih terkejut. "Iya, Mbok, cuma aku libur selama ini karena pengen kerja dulu," jawab Lira sedikit kikuk. "Ya sudah, kalau begitu pulanglah. Kamu tahu Non Jenat juga kuliah, jadi kamu harus semangat, pantang menyerah, oke?" ujar Mbok nih memberikan semangat untuk Lira. "Nyonya Tamara pasti senang dan mendukung kamu kalau kamu kuliah lagi." "Iya kah, Mbok?" tanya Lira senang. Berarti nanti Lira bisa kerja sambil kuliah dong, Mbok." "Bisa, asal semua kerjaan kamu sudah selesai, kamu bisa pergi kuliah," kata Mbok nih yang ikut senang melihat Lira yang ternyata semangat dalam mengejar pendidikannya. "Jadi dia mahasiswi. Kuliah di mana dia? Kenapa nggak ngomong dari awal?" gumam seseorang yang tidak sengaja menguping di balik pintu dekat dapur. "Assalamualaikum, yuhu, Ariel comeback," teriak seorang gadis dengan ceria saat memasuki rumahnya. "Sayang," teriak sang mama yang langsung berjalan cepat saat mendengar suara anak gadis semata wayangnya.
Kamu ini dari mana saja sih? Mama pulang, kamu gak ada, ucap sang mama. Ariel kangen sama mama, tanya gadis itu yang langsung merangkul manja di lengan sang mama. Makanya jangan suka kabur-kaburan gak jelas, sok ngambek apaan kayak gitu. Omel sang mama. Ariel gak kabur ya, Ariel cuma lagi berusaha cari kebahagiaan Ariel sendiri, ucapnya tegas. Papa gak ikut pulang? Tanyanya lagi. Besok papa pulangnya, jawab sang mama lembut. Mana Aurel sayang, bukankah kamu pergi sama dia? Itu mah, Aurel langsung pulang tadi, ujar Ariel sedikit gugup. Ya sudah, ayo makan dulu. Mama sudah siapkan makanan spesial buat gadis kesayangan mama. Mama memang paling the best, ucap Ariel memberikan kedua jempol untuk sang mama. Woi, bengong aja loh, ucap Andre mengejutkan Bian yang sedang melamun di kantin. Anjrit, kaget gue, pekik Bian mengelus dadanya. Lagian bengong aja, kata Andre dengan santai sambil mendudukkan tubuhnya di kursi depan Bian. Setan emang loh, kesal Bian. Mana si Dion? Tanyanya lagi. Lagi nyamperin sepupunya, kata Andre. Lo mau denger gosip kagak? Lo udah kayak emak-emak ya doyan gosip, kata Bian mencibir hobi sahabatnya itu. Gue serius, Bi, ucap Andre kesal. Sepupunya si Dion abis dilabrak sama cewek. Bukannya udah biasa ya tuh anak dilabrak sama cewek? Kata Bian cuek, tidak tertarik dengan kelanjutan cerita Andre, karena mereka sudah tahu bahwa sepupunya dari sahabat mereka itu buaya empang. Tapi yang kali ini serius, Bray, kata Andre serius. Tuh cewek sampai begini, ujarnya sambil memperagakan tangannya di depan perutnya, membuat Bian yang tengah menyeruput es jeruk segarnya langsung menyembur ke wajah Andre. Bangsat, pekik Andre dengan kesal dan langsung berdiri. Gak usah pakai hujan badai juga kali, Bi, lanjutnya. Wah, sorry. Lagian lo ngajakin gosip kagak bener, hahaha. Bian meminta maaf, namun juga tidak bisa menahan tawanya. Sahabat gak ada akhlak emang loh, kata Andre segera meraih tisu dan mengelap wajahnya yang terkena hujan badai dari mulut Fabian.